karyawan saya itu keluar satu persatu. Tukang masak saya itu empatnya itu sakit bersamaan. Kalau di tangga ini saya ngelihat seperti banyak bercak darah. Tiba-tiba mereka itu kadang-kadang yang bertengkar sama suaminya. Kiriman ini positif kiriman sihir. Jika berbuat sesuatu karena niatmu terhadap Tuhan, maka jangan berhenti karena manusia. Hari pertama kemarin ada kejadian, ada pohon besar seperti dipelintir batangnya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Pak Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ibu Yaning dari Tabanan sudah sampai di sini lagi. Ibu, apa kabar? Ibu Yaning sudah pernah menjadi pasien kita di episode ke berapa Ibu? Ingat nggak Bu? 400 sekian ya? 452 atau iya. Jadi beliau sudah merasakan kesembuhan dari proses pengobatan yang sebelumnya ya? Betul. Ibu bisa ceritakan sedikit aja testimoni perubahannya apa setelah berobat itu? Saya rasa ya pastilah enak ya, di hati itu nyaman gitu. Terus pendekatan diri saya untuk ke Tuhan itu kok rasanya lebih dekat. Yang biasanya itu saya ya anggap aja agak bolong-bolong gitu. Itu setiap jam 2 malam, antara jam 1 sampai jam 2 malam itu pasti saya ada yang bangunkan untuk sholat. Jadi mulai saat itu terus saya sering berzikir di malam-malam hari. Proses jadi untuk menghadapi sesuatu itu ringan. Jadi percaya, ya? Betul, percaya dirinya lebih kuat. Masya Allah. Gitu, untuk menghadapi apapun gitu. Yeah. Hal-hal keganjilan yang di usaha, di keluarga itu lebih ditampakkan gitu loh. Sehingga saya harus yang selama ini mungkin agak tertutup dari pandangan saya, tapi ini seperti ada gerakan di hati. Setelah itu kok saya harus memperbaiki ini, saya harus memperbaiki ini. Ya? Betul, seperti itu yang selama ini saya rasakan. Ini merupakan jawaban dari netizen suka nanya, diekspos dong yang sudah berobat, yang sudah sembuh, biar kita tahu perkembangannya. Nah ini sudah jawaban ya dari itu. Nah tapi kenapa kok ibu datang kembali? Karena ibu merasa bukan hanya diri ibu yang harus dibersihkan, tetapi juga tempat usahanya gitu ya Bu ya. Betul. Nah sebelumnya ibu bisa diceritakan dulu apa yang menjadi keluhan ibu di tempat usaha itu? Saya sebenarnya tempat usaha itu kan sudah ada sebelum saya masuk. Pada saat saya mulai masuk di kehidupan suami saya, itu saya digoda oleh banyak penyakit. Sebelumnya saya tidak pernah merasakan sakit-sakit yang aneh. Ya. Saya pernah itu kaki saya ini, paha itu seperti terbelah dua. Tapi saya mungkin ada diberi kekuatan ya, nggak saya rasakan. Tapi anehnya kalau saya bawa ke luar negeri ya, karena kan saya hampir setiap tahun itu berapa kali perjalanan ke luar negeri traveling. Suami beliau ini orang Perancis ya Bu? Betul. Dan usahanya bersama suami adalah sebuah villa di Tabanan ya? Resort. Resort. Iya, di Tabanan. Nah, setiap kali saya pergi ke luar negeri itu penyakitnya sembuh. Saya balik ke Bali lagi, muncul lagi penyakit gitu, dibawa ke dokter spesialis, nggak ada ditemukan ya, seperti penyakit biasa kulit gitu aja. Seperti itu berlangsung. Terus pernah juga ada muncul itu seperti bentol-bentol besar kayak digigit nyamuk, tapi besar sekali sekujur tubuh. Nah, itu sampai dibawa ke dokter pun, sampai ke spiritual pun juga dikasih itu. Terus terakhirnya karena merasa seringnya itu, akhirnya ada seperti ulat berjalan di tubuh saya. Akhirnya saya telepon ke ibu saya, kebetulan masih ada almarhum bapak saya. Sama bapak saya dibawa ke, kalau di tempat orang tua saya itu kan ada Jawanya itu netek ya, untuk mengeluarkan ulat itu. Nah jadi ada bara api, mana yang saya terasa gatal itu bentolan-bentolan di atas bara itu, terus keluar ulat di situ ya. Yang bersangkutan bilang, oh ini angin
itu. Nah, sama bapak saya dibawa ke yang dia anggap orang ngerti, ternyata memang dibikin orang. Oh, gitu. ada seseorang yang buat. Ada seseorang yang buat. Ini jauh sebelum ketemu Mata Langit nih ya ceritanya. Jauh sekali itu. Kenapa saya kok akhirnya memutuskan untuk membersihkan ini, gitu, membersihkan tempat usaha. Berlangsungnya waktu itu sembuh, terus ada lagi gejala macam-macam penyakit bisa hilang, terus di terakhir ini yang sampai saya benar-benar keras untuk juga membersihkan tempat usaha itu. Saya digoda keras dengan karyawan saya itu keluar Satu persatu. Nggak ada alasan, kayaknya nggak nyaman gitu ya, keluar satu persatu gitu. Sampai pernah tidak lama kemarin ini, dalam beberapa bulan terakhir ini, saya punya restoran dan resort. Resort itu punya restoran. Di restoran itu tukang masak saya itu empatnya itu sakit bersamaan, sehingga tamu saya itu kan datang Kecewa dong tamunya. banyak, otomatis saya harus terjun langsung masak gitu. Jadi dengan gejala itu saya merasa aneh. Jadi Pengaruh itu ke tamu Bu ya, tamunya jadi berkurang atau malah sepi sekali? tamu sih nggak kurang. Oh gitu. Tamu nggak kurang, tamu banyak. Tapi ya itu karyawan keluar. Jadi keteteran ya Ibu? Iya, jadi saya keteteran. Yang vital lagi, keluar lagi. Yang sebelumnya itu pernah kalau saya ada karyawan keluar, itu dapat lagi cepat. Ini satu pun untuk saya nyari sampai ditulis besar, sampai iklan online juga, itu enggak ada yang datang. Jadi sakit bersamaan itu. Jadi dari situlah ini ada yang nggak beres. Ya, ada sesuatu di tempat ada usaha. sesuatu. Ibu boleh diceritakan itu tempat usahanya itu resortnya itu seperti apa ya? Hotel ya, tapi bentuk dari bangunan kami adalah kayak pavilion. Ada foto Iya. atau video nggak bisa Ada. ditunjukin oh ya nanti? nanti di luasnya berapa Bu? Hampir 2 hektar ya. Luas sekali ya. Ya, jadi kami tidak terlalu banyak kamar, hanya 12 unit, tapi kami lebih mengutamakan konsep alamnya. Gitu. Iya, Jadi iya. memang banyak tamu kami yang datang itu yang healing, Menikmati gitu. suasana alam di Betul, situ ya. Iya, orang yang stres di negaranya, mereka datang Banyak untuk bule berarti tamunya ya. hampir 100% itu boleh memang tamu Kalau kami. kita ke sana dari mana ya? Kita kan bukan bule. Kameramen saya merasa bule Bu. Tadi dia Pak Le. Iya. Oh jadi masalah dalam usaha itu karena karyawan keluar masuk, sedangkan Iya. Ibu butuh karyawan yang benar-benar tetap gitu, jangan Betul, sakit-sakitan, jangan iya, keluar masuk. iya. Terakhir juga mereka itu bertengkar satu sama lain, seperti ada yang mengadu domba. Mereka pun juga tidak merasakan, tiba-tiba beberapa saat gitu mereka aneh Bu, gitu ke saya, aneh Bu. Kita dulu tidak pernah seperti ini, kok sekarang kok saya kok sering kayak nyalahkan ini, nggak senang sama yang ini. Akhirnya mereka tidak rukun yang semula itu bersama. Gitu. Ibu ada nggak fotonya di handphone biar dilihat Panglima? Enggak. Ada ya. Jadi Ibu Yani ini ingin supaya Panglima memantau villa atau resort tempat usaha beliau, apakah memang ada gangguan makhluk astral yang memang membuat antara satu dan yang lain karyawan ini saling berseteru dan membuat karyawan sakit-sakitan dan juga membuat karyawan tidak betah kerja di Ini situ. tampak depannya. Depan. Nah, kalau yang di halaman depan ini apakah ada? Yang di Ini ini. parkiran. Kalau di tangga ini saya ngelihat seperti banyak bercak darah, ada siluman ular itu yang terlihat. Di situ coba masuk Mana ke lagi, Bu? dalam. Ini baru Yang lain video. Nggak apa-apa, lebih bagus. video boleh Bu. Ya, ini masuk dari tangga tadi untuk masuk menuju ke area. Nah, di sini terlihat seperti ada makhluk hitam besar ya, berbulu tinggi. Tapi apakah ada komplain dari tamu Bu? Kadang-kadang ada komplain, ya. Soalnya dia suka bersuara kadang-kadang makhluk itu, kayak nakutin gitu. Ya, jadi ada komplain. Tiba-tiba mereka itu kadang-kadang yang nginep di situ itu bertengkar sama suaminya, Padahal sama di situ pasangannya. pengen honeymoon. Iya, bertengkar akhirnya keluar. Terus pernah itu saya punya grup retreat, tiba-tiba dia dulunya baik gitu, kemarin itu datang marah-marah sehingga saya harus kembalikan Apa uang sewa? uang sewa. Mana lagi, Bu? gitu. Soalnya memang hawanya ini mendatangkan, mengundang perpecahan gitu.
hawa energinya di situ tuh mengundang perpecahan. Memang sengaja dibuat situ agar terjadi huru-hara sehingga terpecah belah. Jadi bukannya karyawan yang dibuat ribut, tapi tamu juga ya Bang Nino? Iya, ya efeknya akan begitu semua yang di situ. Maaf, kalau antara ibu sendiri dan suami apakah juga ada pertentangan? Nah, di sini tadi itu seperti ada gagak hitam. Kalau suami datang ke hotel ya, itu sering membawa kayak emosi. Oh, emosi tinggi. Ini Bang Nino pantau lagi ada makhluk lain lagi Bu? Ada Ya tadi seperti ada burung gagak hitam. Kalau gagak hitam itu kan lambang kematian ya, lambang aura itu redup mati gitu. Oh, udah banyak nih di absen. Tetesan darah, makhluk yang tinggi besar, gagak, ular. Sementara lokasinya sangat luas. Ini salah satu bentuk jenis kamar yang kami sewakan ya. Lain lagi yang lain? Kalau di kamar-kamar masih aman. Oh, jadi tempatnya itu ini apa namanya, banyak pohon-pohonan, terus rumput. Jadi lebih seperti kita punya rumah yang kiri kanan itu kebun gitu, yang pokoknya di situ tuh nyaman, tenang gitu ya Bu ya. Iya, Sejauh mata memandang hijau ya Bu. betul. Pohon, rumput. Berbagai macam burung ada. Kalau pagi yang didengarkan suara burung. Serasa di rumah sendiri ya. Kalau malam dengar suara ombak. Deket itu. Laut Dekat lepas. laut ya? Iya. Ini kalau boleh tahu tabanannya di mana Bu biar Perbatasan Tabanan dan Negara. namanya apa resortnya? Resortnya Gajah Mina Beach Resort. Gajah Mina Beach Resort. Iya. Tinggal googling Gajah Mina Beach Resort. Apalagi yang terlihat Bang Lima? Di sini seperti ramai anak kecil kayak manusia kurcaci. Kalau anak kecil itu apakah dia juga jahat? Tadi pocong udah saya sebut belum? Pocong, udah. Udah ya? Nah itu aja sih yang terlihat. Itu mereka semua yang Dengan disebutkan satu itu? lagi siluman kera ya belum tadi ya? Oh, iya, siluman kera. Ada siluman kera. Itu kan banyak ya Bang Lima jenisnya. Apakah mereka itu satu komplotan apa dari arah Satu berbeda? komplotan. Dari Satu arah. Berarti Bang Lima sudah mantap bahwa ini di dalam dapur. ada positif kiriman sihir atau santet. Kiriman, ini positif kiriman sihir karena nggak mungkin dia memberi hawa energi yang tidak baik ke semua orang yang berada di sini kecuali itu memang dari perintah. Jadi semua yang ada di situ itu bukan asli yang tinggal di situ. Bukan. Jadi semua yang disebutkan sama Bang Lima itu memang Yang diperintah, itu semua kiriman. kiriman. Bukan makhluk bawaan tanah, bukan ya. Allah Akbar. Oke. Kita akan telisik lebih jauh mereka itu siapa dan siapa yang ngirim dan tujuannya apa. Ayo Bu, kita tanya-tanya. Kamu siapa? Siapa? Engkau dalam patung-patung. Banyak patung di sana. Banyak, karena suami saya kan suka sama patung-patung ya. Di mana posisi patung-patung? Ada di yang tadi itu di mana kolam. Kolam itu ada 3. Di dekat kamar ada 2. Di resepsionis? Di resepsionis ada 1. Kamu yang di mana? Patung berwujud apa Bu? Manusia. Tempat kami, bahkan kami dapat hinggap di dalam patung itu yang tanpa busana. Emang ada patung yang telanjang? Oh iya, perempuan dekat kolam dari besi. Jadi kamu ini dapat Perempuan apa laki-laki Anda? Kamu laki perempuan? Laki-laki. Dianya laki-laki tapi hinggap di patung yang perempuan itu. Berarti nggak menetap kalau hinggap, ntar pindah ke patung yang lain gitu ya? Yang Rumahmu mana aslinya? berpindah-pindah. Terus Bahkan aku terkadang berdiam di jalan yang sempit. Lorong. iya. Oh, jalan antara yang kamar ada kolam renangnya maksudnya. Di situ ya? Terus kamu ada yang ngirim atau datang sendiri? Takkan pernah usai. Maksudnya apa? Takkan pernah usai itu maksudnya apa? Apa tujuanmu? Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Terus untuk apa di situ? Tujuanmu apa? Kehidupanmu akan selalu keusik dengan caraku.
Kenapa harus diusir terus kehidupan Ibu Yani? Emang salah beliau apa ke majikanmu yang ngirim kamu? Sampai tempatmu pun akan kami usir selalu dimanapun, bahkan bukan hanya penginapan itu, bahkan kantor itu pun Diganggu. kami akan membuat panas. Kantor, Bu. Ya, karena kan saya itu salah satu dari tim di kabupaten juga. Saya merintis sekolah mungkin itu juga. Jadi kan banyak kantor yang saya gelutin itu. Tapi lokasi berdekatan. Jauh. Oh, jauh. Maksud kamu kantor yang mana? Kantor tempat itu Oh, office, Bu. Office-nya si resort ini. Kamu wujudnya apa sih? kami membuat panas. Oh, di Tempat office tuh panas. Makanya Ibu bilang kan suami suka marah-marah. Hawa panas itu yang buat marah. Iya, yang buat marah suaminya itu kamu. siapapun yang berada tempat itu selalu saja berselisih paham. Terus siapa yang ngirim kamu? Wanita Perempuan, Bu. Wanita dari mana? Apakah Ibu kenal? yang tak menyukai kehidupan. Yang tak menginginkan kehidupanku. Gak menyukai katanya. Apa yang pernah hidup sama suami saya? Maksudnya sebelum dengan Ibu. Iya. Beliau dengan perempuan ini. Iya. Ini, Bu. Ibu. Apakah orang itu mengandung huruf I? Mengandung huruf I dan E. E apa C? Oh, E apa S? antara E atau C orang kayak gitu? C, Bu. C. Bu tahu namanya perempuan tuh. Coba C, Bu. Orang Indonesia apa Indonesia orang atau dari luar? luar? Yang pernah tinggal di Indonesia? Pernah hidup sama suami saya? Dia pernah ada dengan suami. Bener, Bu. Rambutnya keriting? Orang Indonesia apa luar? Orang luar. Oh, orang mana? Apa itu? Perancis. Orang Perancis ya? Perancis? I. Kalau mengandung E dan I ya benar Perancis. Tapi namanya siapa? Mempunyai sebuah gambar dalam tubuh. Punya tato di badannya. Bertato enggak? Saya tidak tahu. Enggak tahu juga ya. Terus kenapa masalah? Rambutnya keriting, rambutnya ada gelombang. Hah? Barusan dia ngomong apa? Ikal. Kalau ikal berarti benar. Ikal, iya. Ini wujudnya apa sih? Apa nih Panglima? Udah ganti kayaknya. Kamu siapa? Aku yang ada di belakang tempat itu, Di belakang tempat itu di mana? Di sebelah mana? yang menuju bawah pantai itu. Aku tadi bilang kan dekat. Di kamar nomor, iya, di kamar nomor 9 yang ada pura kecil. Aku di jalan itu. Oh, yang ada di pohon. Iya, dia yang ada di pohon besar. Emang ada pohon yang menuju ke pantai itu? Ada pohon besar, katanya ada kayak Makhluk apa? apa macan. Kamu apa wujudnya? Kera. Apa? Kera. Kamu yang ada di pohon ketapang. Iya, kalau di pohon berarti kera. Aku yang berpindah-pindah dari pohon Iya, Bu. ke pohon. Yang suka lompat-lompat dari pohon ke pohon kan kera. Terus tugasmu apa? Bikin gatal. Ibu pernah gatal katanya. Ya itu yang tadi itu saya bilang, yang saya mentok-mentok besar, ada ulat yang jatuh itu. Apa hubungannya kok kamu dengan ulat itu? Sampai sekarang saya masih gatal-gatal gitu kayak. Dan saya pikir sih karena mungkin nggak cocok sama air kayak gitu ya. Kenapa kok bikin gatal Ibu? Tempat itu
harus hancur. Harus tutup. Ibu udah berapa lama usaha itu? Resort? 24 tahun. Oh, 24 tahun perjuangan panjang itu. Kenapa harus tutup? Enak banget ngomong. Harus tutup. Kamu aja saya tutup mau masukin dalam tanah, dikubur sekalian, hidup-hidup. Kamu nih yang diutus orang, yang diutus, yang dengki itu. Kamu ini. Iya. Atau kamu memang makhluk di situ yang mengetahui peristiwa itu, atau makhluk utusan? Yang utus kamu siapa? Manusia. Ya jelaslah manusia, bukan bangsa seperti kamu juga, bukan sama-sama setan yang utus. Perempuan ya? Perempuan. Dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Suami istri atau beda arah? Mereka satu kubu. Oh, satu kubu, Bu. Bekas manajernya di resort saya. Kacamata. Kacamata, Bu. Yang laki atau yang perempuan pakai kacamata? Yang laki-laki pakai kacamata. Yang manajernya enggak? Enggak. Terus yang perempuan Ikat rambutnya satu. diikat. Oh. Suka diikat kayak aku gini, suka diikat ya? Perempuannya. Mereka suami istri. Bukan. Terus apa motifnya? Mereka berada di tempat yang sama tapi berbeda wilayah. Tetangga maksudnya? Oh, satu di sebelah kiri resort ibu, satunya sebelah kanan. Apa pesaing usaha ya? Ya. Di Saya daerah itu saya sih kecurigaan. ada kecurigaan, makanya saya untuk memastikan ke sini ya apa benar kecurigaan saya itu ada terhadap orang-orang yang saya Sama-sama feeling punya saya resort. feeling saya itu oh ini kayak gitu tuh benar tidak Maaf gitu. Bu, itu di daerah ibu tuh ada berapa resort rupanya? Kalau yang pas di area saya itu ada satu saya, tapi di sebelah itu beda apa ya, beda dukuh istilahnya gitu, banyak Oh, itu resort. maksudnya kan tetap satu Iya. wilayah kan sama Berarti Tabanan. di daerah situ tuh banyak, adalah beberapa. Ada pesaing, iya. Itu dua arah berarti. Apakah mereka saling kenal atau saling kerja sama? Tak ada saling bekerja Sudah sama. ada kerjasama tapi sama-sama tujuan. Punya usaha. Mereka saling beradu siapa kuat. Sama-sama main sihir. Yang sebelah sini ngirim sihir, sini ngirim sihir untuk supaya dia yang paling unggul. Yang sini pun begitu. Ibu kenapa? Karena tempatmu tak bisa kau singkirkan bangsa-bangsa kami. Manusia membutuhkan bangsa kami untuk kehidupan mereka, Ya nggak semuanya kali. bahkan untuk menjaga tempat-tempat mereka. Mungkin kalau di sana hal lazim kali Bu ya. Menjaga Iya, tempat karena itu kan dengan mereka makhluk. kan di Bali rata-rata kan malah memanggil Oh kan. iya. Jadi kayak yang saya Tradisi sih bilang ya, itu Banten tradisi. kemarin itu kan memanggil mereka untuk menjaga tempat itu. Tapi maaf sebelumnya ibu memang memakai ritual itu juga memanggil. Saya kan karena dari awal tempat itu sudah ada begitu, kami ada Tinggal pura. melanjutkan. Saya melanjutkan. Berarti artinya kalau yang makhluk di situ menjaga kan nggak jahat dong. Tapi kalau membuat ribut satu sama lain jahat dong. Kamu termasuk yang mana? Dia menjaga dapat dikalahkan dengan yang dikirimkannya. Bekerja sama. Kami dapat mengalahkan mereka yang lebih dulu. Jadi ini yang kiriman jahat ini bisa ngalahin yang jaga. Misalkan ibu udah ada yang jaga resort, dan dia bisa ngalahin yang lebih dulu dikirim. Yang dikirim yang jahat. Ini lebih jahat dari Lebih yang jahat sebelumnya. Oh gitu. Jadi sama-sama jahat, tapi mana yang kuat ya dia yang menang gitu. Berarti arah pengirimnya banyak ya, bukan yang satu. Kamu dari yang paling kuat. Tempatmu harus pelan. Tutup. Jadi targetnya dia tempat itu nanti pelan-pelan tutup. Jika kami tak dapat mempengaruhi para tamu-tamumu, tapi
mengadu domba para pekerjamu. Fix berarti itu kerjaan setan Bu, yang karyawan Ibu suka ribut. Iya, yang tadi diadu domba itu kan. Kalau tamu Ibu mungkin beberapa cuek, nggak ambil pusing gitu, tapi ada juga yang komplain ternyata ya. Apakah kamu juga tuh dapat dukungan dari orang Bali yang sembahyang di situ, kerja sama dia? Manusia selalu menjalankan semua perintahnya, tapi manusia selalu mempunyai rasa nafsu yang begitu tinggi, sehingga segala apapun akan ia lakukan untuk menyingkirkan. Maksudnya gimana? Untuk menyingkirkan siapa? Menyingkirkan kaum sesamanya. Yang Ritual itu tak menjaminkan manusia, bahkan agamamu pun tak membuat jaminan manusia itu tak luput dari rasa nafsu. walaupun dari serangan orang akibat dikuasai nafsu. Jadi walaupun kita rajin ibadah, tetap aja kalau kena kiriman sihir ya masuk juga, kecuali kita punya perisai yang kuat gitu mungkin maksudnya. Rasa nafsu itulah yang membuat manusia ingin menyingkirkan sesamanya. Iya, karena pesaing itu usaha. Oh, jadi orang yang saya minta tolong untuk sembahyang secara tradisi sana itu juga terpengaruh punya niat untuk menyingkirkan. Bukan manusia itu, tapi laki-laki. Ini tempatmu. Maksudnya Inilah laki-laki itu yang ngirim akibat persaingan usaha. dalam usaha yang sama. Oh iya, persaingan usaha Bu. Sebelah mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Arahnya Sebelah kiri. kanan. Posisinya sana Bu, kanan berarti. Kalau dari depan tuh arah kanan. Keluar arah kanan dari pintu masuk atau pintu keluar? Pintu masuk. Iya, pintu masuk. Berarti dari depan pintu masuk ke kanan. Berarti kalau dari resort kiri. Dari dalam resort ke kiri. Tapi kalau dari depan ke kanan. Tadi kan Tapi pertanyaan kalau dari resort, keluar dari resort ke kiri itu saya tidak punya, belum ada bangunan, masih lahan-lahan kosong. Tapi kalau kita keluar dari resort ke kanan itu yang banyak untuk hotel-hotel, penginapan-penginapan. tadi selalu menghadap ke sana kan, ini kanannya. Kanan. Mana? Kok malah joget-joget sih? Tanya yang benar, jawab dulu. Tadi kan pertanyaan Ibu tuh yang kena kayak apa Bu? Monyet. Kayak Bali, kayak jogetnya Bali. Oh, tarik becak. Iya, kayak Bali. Ya mungkin melakukan ritualnya dengan adat sana kali. Kan banyak juga pelaku spiritual yang hitam di sana. Yang tadi pertanyaan Ibu tuh udah terjawab belum? Yang Ibu minta tolong untuk melakukan ritual itu, apakah dia berniat jahat atau dia kalah sama yang ngirim? Nah, Iya. coba jelasin lagi. Yang dipercaya Ibu menjaga tempat itu dengan tradisi di sana itu, dia kalah sama kiriman atau dia juga punya niat nggak baik? Bangsa kami yang lebih dulu ada di tempatmu dapat kami kalahkan. Kau mengerti? Berarti dikalahkan oleh yang itu. Dia artinya dia nggak sanggup. Dia sudah nggak sanggup, ya. Tak dapat kami kalahkan. Takkan berjatuhan manusia yang ada di tempat itu Ya pada sakit. dengan sesama, Terus pada ribut, dengan serentak. sakit semuanya. Jadi bukan dia punya niat jahat, dia nggak sanggup gitu Bu. Berarti kekuatannya dia enggak, sebenarnya enggak. Energinya kalah dengan yang kiriman itu. Dan manusia suatu saat ada titik kelemahan. Ambil gambar Ismi. Di saat kelemahan itu
bisa ya? Kok bisa kalian mengetahui kelemahan orang yang dipercaya itu? Tahu lah, namanya makhluk begini. Makhluk begini Ngapain tahu, kamu ngikutin. Main apa? Tiba-tiba Ismail lompat. Tadi udah ditarik sama Pak Mima. Ismi, terus. Wih, ini seperti Bali ya joker. kontrol ya, Bu. Udah dapat gambar semuanya. Ya, Anggir. Itu teman kamu yang masuk ke badan Ismi. Duh, tariannya kayak gitu. Jangan takut. Apakah kalian satu komplotan? Diam. Siapa dia? Allah. Itu teman kamu. Bahkan dia sering mengeluarkan suara. Dia yang ngeluarin suara, Bu, yang ganggu tamu atau mengganggu karyawan. Mungkin ada yang dengar. Nah, ini dia nih. Jadi jatuhnya teror mistis gitu loh, Bu. Berarti dia komplotan kamu dari arah yang sama. Golongan kamu. Temen. Jagain di belakang, jagain. Allah. Jagain aja tapi jagain, jangan posisi. Oke. Apa ini makhluk? Kamu siapa? Apa, Bu? Kalau di sana tuh apa ya? Hanuman ya? Bukan. Lea. Oh, ya Lea. Kamu kenapa? Bagaimana bisa ada di tempat usaha Ibu? Ya, Jololo. Jelulu itu nama teman kamu apa nama kamu? Menjaga karang yang dekat laut kali, Bu. Ya, Di pantai ada Bali karang. kan ada, saya punya disuruh bikin pura kecil namanya penumbu karang. Namanya penumbu karang. Oh, itu ini yang jagain. Iya, orang Bali kan percaya ada suatu wilayah harus punya penumbu karang. Itu dia yang jagain karang. Awas tapi. Ngapain ini, nggak usah dipeduliin. Kamu kan udah bilang sebelah sana. Bisa bangun duduk, kita ngobrol. Dia balik ke tempatnya, Bu. Nanti kita bereskan. Yang Western Bahasa Bali. Senggara Tiang Iya. Titian itu saya. Anda siapa? Tenggek Gek Perempuan, Siapa namanya? berambut panjang. Tenggek Gek Anda tinggal di mana? dekat kolam Dekat kolam. Kolam renang ada di situ. Iya. Di sebelah mana pastinya? patung Patung perempuan itu Perempuan itu rambut panjang patungnya. enggak, tapi yang mungkin yang masuk di situ. Oh iya, makhluknya ya. Kamu yang jagain patung itu, yang tanpa busana itu. yang beritahu ada yang tak suka denganmu yang dulu bekerja di sana. Mantan karyawan dong. Dia tuh perempuan, Ya. dikira dia bisa mendapatkan suamimu. Lalu kau datang, Dari apa? Lalu kau datang. Berarti sebelum ada ibu, maka kau datang kau pun sakit-sakit badanmu Betul. maksudnya, karena tak rela kau mendapatkannya. maaf Bu, perempuan yang pernah tinggal sama suami itu apa karyawannya? Tidak, bukan. Oh, bukan. Tidak, Berarti ini perempuan yang berbeda. Suami ibu banyak yang mau berarti dulu ya. Iya, memang banyak. karena dia baik dengan orang-orang. Iya, suami saya terlalu Selalu baik. memberikan hadiah untuk meminum-minum bersama. Orang sering salah paham. Bukan Iya, makan GR. bersama. Lalu kau datang, maka tak senang dia. Perempuan itu pernah datang ke tempat itu. Perempuan itu pernah datang ke resort ibu. Dia orang Indonesia atau orang luar negeri? Orang sana, Orang Bali. padahal kau bukan dari sana.
Ibu bukan asli Bali kan? Bukan. Maka dia marah. Aku sering bermain air di sana. Basah tangan di sini, Bu. Kamu yang suka loncat di kolam renang Iya. itu, yang sering didengarkan oleh staf saya kalau mandi. Saya senang bermain air. Langsung ngucur tangan di sini, Bu. Ini nggak ada rekayasa nih, bisa tangan ngucur begitu. Oh, Emang ada kedengaran suara iya, staf orang saya nyebur? sering orang saya kalau sore gitu jebur mandi kayak ada orang. Dicek nggak ada? Nggak ada. Ada juga itu bapak tua tuh. Apa? Bapak setengah tua, tak tua-tua sekali. Mm-mm. Tak Siapa dia? suka, mau menjatuhkan usahamu. Oh, itu yang bersaing usaha sama-sama punya resort. I Mengandung nama I. dan D. mengandung I dan D. Mengandung I dan D. Yang punya resort selain Dia punya resort juga. Ya, Dia punya resort dengan 40 kamar. ya, ada restoran untuk makan pun ada. Oh iya, dia sering makan di tempat saya. Ya itu. Tapi Dia punya anak, Ya. anak cewek Pak 2. gadis suka dibawa. Dia sering datang pura-pura Maka jadi itu dia tamu. cari tahu tentang tempatmu. Wah, Oh iya benar. Dia makan di tempatmu. Iya iya. Tahu nama siapa? Tahu. mengandung I. Apa namanya? Sebut. Bener, dia mengandung D dan I itu dibilang. Saya sudah Udah ada mengira itu, kecurigaan. ya, tapi saya takut Sama salah. seujur ya, Bu, ya. Iya. Dan dia ngirim makhluk gerak tenggek itu untuk membisik-bisikkan orang-orang di sekitar situ yang Iya. bertanggung jawab dengan tempat itu. Gerak tenggek itu adalah anak buah dari Ratu Leak itu. Yang tadi nari itu. Yang tadi nari. Berarti dia juga Aku nggak tak senang. jahat. Kamu namanya siapa? Lasmi, Oh, Lasmi nggak jahat. Lasmi nggak jahat. Kamu bisa ada di tempat itu? aku sudah lama di situ. Aku senang air. Kadang aku ke lautan, kadang aku bermain di tempat. Kenapa itu. tidak ngasih tahu saya? Aku tak dapat menyampaikan terhadapmu. Kan Tak Ibu ada kuasa. mediator. Gimana, Bu? Tapi aku bicara secara batinmu, bahwasanya hati-hati dengan orang itu. Dia ngasih tahu Oh, Ibu berarti yang sebenarnya. saya rasakan benar ya. Feeling Ibu itu karena bisikannya Lasmi. Oh. Lasmi kok bisa ada di situ dari kapan? Sudah lama. Memang tinggalnya di situ. Ya, Terus selain dia ada lagi yang mencoba untuk menghancurkan tempat itu saya? orang mama itu dengan orang itu untuk menghancurkanmu sudah dapat diketahui. Dan satu itu lebih besar dengan orang yang suka makan di tempatmu itu. Yang satunya lebih parah. Ya, yang dia itu tidak mau. Dia menginginkan tempatmu itu tutup supaya hanya tempat dia saja. Jadi kan tadi di akhir dibilang 2 laki dan perempuan. Yang perempuan yang Dan dari hati-hati masa dengan lalu. pekarangan yang kosong itu. Ada rencana untuk pembangunan. Ada, Bu. Lahannya Maksudnya masih kosong. lahan yang saya sewa dulu, iya itu kan sekarang saya kembalikan ke desa. Itu akan dibangun di suatu tempat. Maka itu kau pernah dipersulit di desa itu. Betul betul. Segala apa yang saya lakukan di desa itu Karena dia dipersulit. mau mendirikan sesuatu tempat di tempat itu. Terus apa yang harus saya lakukan kalau begitu? Kau punya Tuhan. Aku menghormati apa yang kau. Tapi sebagian mereka tak suka denganmu karena perbedaan dari agamamu. Karena sebagian besar di sana kan memang bukan muslim ya kan. Emang ada tempat yang disewa sekarang sudah di Iya, ya tahun bulan ini. Makanya kemarin kan Panglima bilang sesegera mungkin kan gitu. Akhirnya kan saya lihat tanggalnya kan 24 habis. Saya putuskan tanggal 18 ini untuk segera pergi. Banyak halangan, tapi saya tetap aja harus berangkat gitu. Sudah. Cukup itu aku tak Udah, mau arahnya lagi. udah jelas ya, Bu ya. Ada yang pertanyaan Iya. lagi nggak? Nah terus kalau itu nanti dibangun, memang tujuan saya sih di resort ini kan saya tidak untuk mencari materi ya. Saya mau mensejahterakan aja. Saya memberi nafkah. Oh, Karyawan saya itu banyak. senang. Karena mereka itu penduduk-penduduk sana yang bergantung kepadamu. Ya saya senang, saya bahagia memberi nafkah mereka. Keluar masuk tak sesuai. Oh, gitu ya. Karena sama kejadian cost-nya. kemarin. Iya, iya. Pengeluaran Tapi saya itulah, lebih terakhir- banyak dari betul, kau dapat terakhir masuk. Kemarin Karena itu mereka mau memang menutup segala tempat itu. Harapannya kalau Ibu rugi terus, iya. lama tutup. Tamu saya Lama-lama. banyak, tapi income-nya itu kok nggak ada gitu. Karena ada yang mau mengambil keuanganmu. Kau tak melihat Siapa? dari yang tak terlihat. Maka itu ada seperti tak ada. Betul. Padahal tak Ini- ada yang jahat. Betul. Terakhir ini saya rasakan tamu saya banyak, penuh terus. Gamang tuh yang mencuri. Siapa? Makhluk itu. Namanya siapa? Gamang. Kamang. Gamang. Oh, mirip Mamang ya? Dia dikirim orang apa? Gamang itu nama makhluk itu. Gamang tuh yang kayak Sulman Kera tadi, Bu. Oh, makhluk ya. Sulman Kera. Di akhir dan itu. Oh.
Kok Yang jahat pertama. begitu ya? Karena memang mau dihabiskan. Mau dihabiskan tutup. bagaimanapun caranya harus habis. Hmm. Entah itu dari perselisihannya bekerja. Hmm. Maka tak ada yang tenang dan nyaman di tempat itu. Harapannya kalau Tamu pun begitu. kamu nggak nyaman, Tidak akan nyaman. harapannya kalau tutup berarti semua orang tamu pada Dan ke uang dia. pun tak tahu kemana. Betul, Padahal banyak tamu. betul, betul. Itu yang beberapa bulan terakhir ini saya Padahal- rasakan. Aneh ya. Kamu Banyak sendiri yang memegang keuangannya. Betul, Tapi tak tahu. betul, Kalau kau tak menggunakannya. betul. Itulah. Betul. Saya ajaib gimana Bu? Pemasukan Betul. Bukan udah bener nih pembukuan, Betul. tapi duitnya dihitung kok nggak cukup ya gitu ya? Bukan Aku tak bisa karena lama. saya Aku mau ke air, di sini tak ada air. Ada di depan ada kolam ikan. Tidak, Kamu nggak mau pindah kemari aja? tidak, aku tidak mau. kamu suka dengan kami berarti. Suka aku denganmu. Kenapa Kamu Karena suka kau dengan baik. Kau tak pernah marah. Tapi kenapa kamu kok nggak mau bantu menjaga? Aku sudah memberikan perasaanmu Ya, bantuan dia berubah bisikan itu Bu. Kalau Oh, untuk terima menghalau, kasih nggak kalau bisa gitu dia. ya. sesama. Lasmi, kenapa kamu tidak menghalau mereka? Tak kuasa. Aku Ya. tak kuasa. Aku harus ke air. Aku seperti ikan, tak sanggup tanpa air. Gitu ya. Terus lahan yang baru yang kosong itu yang saya kosongkan itu nanti kalau mau dibikin untuk usaha seperti kami. Ada arahnya ke situ. Nah, Tapi kalau kamu lihat kira-kira itu bisa jalan? semoga tak berjalan. Dia nggak mau memastikan. Di tempat sekitar kita tak ada lagi, cuma kamu. Dipastikan karena terlihat ramai tempatmu. Oh, itu nanti kalau dia dirikan belum tentu dia akan bisa jalan seperti yang dimaksudkan, yang diharapkan. Ya, Dia pengennya membuat. Seperti punya saya tapi Jangan. ternyata tidak akan bisa. ya. Inji. Kok kamu mau Orang Jawa? Bali apa orang Lasmi Bali apa Jawa? Jawa Bali. Jawa Bali. Oh, Mirip ya suksema bahasa. nggih. Sama. Susah Mama Bali nggih. Sudah tak sanggup saya. Oh. Ya, terima kasih ya. Terima Lasmi. kasih. Terima kasih sama. Perempuan yang seumur saya ya, pas seumur ibu. Masih muda ya? Ya, Ya udah aku panggil Lasmi aja ya. Apa pesan buat ibu terakhir? jangan percaya kepada siapapun, tetapi berbuat baiklah kepada siapapun. Karena kau jika berbuat sesuatu karena niatmu terhadap Tuhan, maka jangan berhenti karena manusia. Terima kasih ya Lasmi. Sama. Salam. 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 Allah. Jadi artinya sudah diketahui ya akar permasalahannya ya, kenapa resort ibu banyak gangguan, karyawannya banyak yang berhenti, kesakitan, selalu ribut gitu ya. Berarti sekarang tinggal Bang Lima akan membuatkan air doa untuk disiram sebagai pembersihan dan pemagaran, dan juga air doa yang tujuannya untuk buka aura tempat usaha biar nanti rame lagi gitu, rame terus ya. Oke. Aku di balik hitam. Gimana tanah. Iya ya. Ada kukunya hitam kayak orang ke tanah. Ya, Panglima sudah mendoakan air untuk pembersihan dan pemagaran yang ini, dan ini untuk buka aura. Nah, Panglima gimana arahnya? Ini harus disiramnya kapan? Ya. Ini kapan? Ya, kalau ini siramnya sore hari boleh sebelum masuk maghrib. Jadi, Jam 5. iya sebelum masuk maghrib, sebelum terbenamnya matahari. itu Antara jam siram. 5 setengah 6 Ibu. Yang penting sebelum azan maghrib, sebelum waktu azan maghrib, kira-kira 20 menit lagi mau azan maghrib, siram. Nanti Ataupun misalnya sorenya nggak sempet, nggak keburu siram, ya malam boleh. Nah, di atas isya, boleh jam 8, boleh jam 9, gitu, boleh. Nah, kalau ini harus pagi, pas matahari naik, jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh, jam 12 boleh, tapi jangan lewat jam 12. Oh, antara
7 sampai jam 12. Antara jam 7 sampai matahari di atas kepala. Oke. Nggak boleh matahari turun. Oke. Yang buka auranya. Oke. Pas matahari naik. Kalau yang ini pas matahari turun. Kalau yang ini semua area. Semua area? Semua area. Kamar sampai semua lahan. Iya, semua. Tapi ya misalnya yang terlalu jauh-jauh nggak usah. Yang penting yang penting aja ada ke kolam renang, yang rawan-rawan itu. Yang saya rasa rawan. Iya, gua rasa rawan. Ya, oke. Jadi kita plastik dulu untuk dibawa pulang. Ya, alhamdulillah sudah terungkap akar permasalahan dari resort Ibu Yani yang mengalami gangguan gaib. Nah, Ibu, apa yang dirasakan setelah kita menjalani proses mediumisasi tadi? Subhanallah ya Mbak Ratna, apa ya di luar dari nalar saya ya, di luar dari logika saya, itu muncul terus Sinkron ya semuanya ya? iya, terus dia nyampaikan sedetailnya seperti itu, dan apa yang selama ini saya itu ada kecurigaan, tapi saya kan takut ya, Takut seujung. takut nanti menuduh kayak gitu. Kok ini tadi benar-benar nyata dibuktikan, disampaikan ditunjukkan sendiri, ya. iya kayak gitu. Itu yang Seperti itu, yang iya, laki-laki yang- itu benar ya Bu ya? Tadi Bu barusan keingat, oh iya benar pakai kacamata ya, benar Iya, ya? iya. Ternyata dia yang selama ini saya punya curiga gitu. Punya insting ya, itu dikasih tahu itu Bu Lasmi. Iya, ternyata gitu. Nah, sempat sih saya sampaikan ke suami ya, dari apa yang saya rasakan. Suami saya nggak percaya, gitu. Nggak mungkin, gitu. Dia baik kok, gitu. Ya sudahlah, ya. Tapi ternyata waktu yang menjawab sekarang, gitu. Nanti kan Ya. suaminya bisa lihat videonya Betul, ya. Nah, betul. terus yang perempuan juga ya, tadinya Ibu berpikir bahwa itu adalah mantannya suami yang pernah tinggal bersama, ternyata bukan. Tapi dia suka sama suami Ibu memang katanya. Dan dia orang Bali. Dia merasa Ibu kan bukan orang asli sini. Dia merasa tersaing oleh Ibu gitu. Kok malah Ibu yang dapetin suami Ibu gitu. Iya, ya subhanallah. Gitu ya. Iya, Dan iya, tadi iya. sudah dibawakan air doa untuk pembersihan dan pemagaran dan juga untuk buka aura. Nah, ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak ke Panglima? Itu termasuk berat ya, Panglima? Iya, lumayan lah. Kategori Lumayan berat karena kan udah merusak ke mental, sudah berefek ke fisik juga gitu. Artinya berarti sudah punya kekuatan yang full power dia gitu. Kalau nggak mungkin bisa gitu sampai orang-orang di situ jadi bertengkar, ribut, panas, hawanya, kaki bisa sakit, ibu kakinya kayak kebelah, macam-macam. Jadi dia udah nyerang ingin mencelakakan gitu. Terus tempat saya itu kan terkenal tempat angker, Panglima. Jadi pusat dari rumah dari para makhluk-makhluk gaib, pusatnya. Menurut orang-orang yang ngerti, yang punya feeling untuk setiap kali datang. Sampai ada dokter dari Rusia pun itu merasakan dia kalau mengobati pasiennya itu dia bawa ke tempat saya. Jadi pasiennya itu menginap di tempat saya, dia kalau konsultasi itu di situ, di tempat saya, katanya energinya besar. Apakah itu memang ada pengaruhnya ya? Ya mungkin itu menurut keyakinan dia ya gitu. Ya memang dari segi energi memang sangat besar di situ, kekuatan-kekuatan makhluk-makhluk astral ya. Di situ memang sangat besar dan baik yang positif maupun negatif ya? Iya, bercampur gitu. Makanya kita coba untuk memang membersihkan dan membuat aura situ positif saja gitu. Kalaupun memang masih ada astral yang berdomisili, memang astral yang baik dan tidak mengganggu. Bahkan kalau bisa membuat tempat itu semakin disenangi oleh orang banyak gitu. Kan fokusnya harus seperti itu gitu. Bukan yang makhluk-makhluk yang nggak baik yang kita biarkan berkeliaran, bahkan mengganggu, bahkan membuat propaganda, membuat huru-hara sehingga terjadi perpecahan. Itu kan memang harus dibantai kalau menurut saya. Iya. Tapi kalau yang seperti Lasmi tadi berarti kalau kena siram air doa dia tetap ada di situ karena dia nggak jahat ya. Kenapa begitu Panglima? Ya tergantung niat sih sebenarnya. Ya kalau niatnya sudah mau nggak baik kan pasti Akan merasa secara panas. otomatis akan interaksi dengan air yang kita doakan.
Tapi kalau niatnya memang baik, ya insya Allah nggak kenapa-kenapa. Iya. Karena air Nah, yang malah sudah- membantu. Ya, air yang sudah didoakan itu kan memberi efek panas kepada yang nggak baik, Bu. Bukan panas, itu menghancurkan. Oh, bukan hanya panas, menghancurkan. Iya. Menghancurkan itu. Jadi yang baik itu akan semakin membantu. Iya, artinya begitu. Artinya kalau di situ setiap makhluk apapun kalau dia berjiwa baik, berhati baik, insya Allah dia terjaga, insya Allah dia nggak akan punah gitu, nggak akan hancur gitu. Tapi kalau dia mencoba melawan, mencoba memang mau berbuat yang tidak baik, bahkan ingin menghancurkan, ya siap-siap gitu. Siap-siap untuk kita harus menghancurkan juga. Gitu. Iya. Mungkin ini juga karena ada ketukan itu sehingga saya juga harus bersikeras untuk membersihkan ke sini itu ya. Karena dalam beberapa kira-kira dalam 1 tahun ini kemarin ini kan saya rutin setiap malam Jumat Kamisnya malam Jumat gitu saya kan panggil ikut ini pengajian, saya panggil untuk datang ke tempat saya membuat pengajian di tempat di resort itu, atau mungkin seperti itu yang ini sehingga terketuk membuka untuk saya benar-benar harus membersihkan tempat itu. Ya, banyak hal sih sebenarnya yang membuat ibu itu terketuk hatinya untuk membersihkan gitu, untuk disyariatin. Ya, itu mungkin petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati ibu supaya ibu segera memang membersihkan tempat tersebut, karena memang udah ada kezaliman orang yang dibuat di tempat tersebut gitu. Itu syukur alhamdulillah Tuhan masih menggerakkan hati kita gitu untuk bergegas untuk membersihkan tempat itu, memberi petunjuk lah istilahnya ya. Terus ini mungkin mewakili pertanyaan netizen, kan Panglima nggak datang ke sana. Apakah dengan air doa yang dibawa ibu dan ibu sendiri yang menyiram, apakah energinya sama dengan jika Panglima yang menyiram? Ya sama aja sih, yang terpenting kan air doa itu yang sudah didoain, karena pada saat ibu mendoakan di situ ada energi doa saya juga di sini insya Allah udah istilahnya itu udah diikrarkan lah ke ibu gitu, dia manahkan untuk menggantikan saya gitu, untuk menyiram di sana gitu. Berarti kekuatannya insya Allah, karena hanya kekuatan itu kan hanya milik Tuhan ya, milik Allah SWT. Baik saya yang siram, baik siapapun yang siram, kalau niat kita baik karena Allah, kita melawan kezoliman orang lain, pasti Allah memberi kekuatan gitu dan membantu. Karena sejatinya kekuatan itu hanya milik Allah. Kalau Allah belum mengizinkan, kalau saya yang siram juga ya belum tentu juga gitu. Tapi kalau Allah yang mengizinkan, anak kecil pun, bocah pun yang siram air doa itu bisa kelar gitu istilah insya Allah. Berarti keyakinan harus kuat. Iya, yakin ibu mampu, yakin ibu bisa, yakin ibu punya kekuatan untuk melawan mereka. Dibantu dengan air doa yang saya bacakan tadi, insya Allah mereka akan lebur, mereka akan hancur. Yang kita harapkan adalah ridho Tuhan, atas izinnya kekuatan datang membantu kita. Ya. Baik, Panglima, terakhir kesimpulan dan pesan untuk netizen untuk kasus ibu ini. Kita punya usaha, tapi kita nggak pernah jahat sama orang, tapi kenapa usaha kita dijahatin orang? Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya sekarang bukan hanya kita punya usaha atau tidak punya usaha, dalam kehidupan itu kita masih benar aja, kita masih dianggap salah sama orang lain. Karena sifat manusia itu, kebanyakan daripada manusia itu lebih senang menilai-nilai kesalahan orang lain daripada kebaikan yang pernah manusia itu sendiri perbuat. Itulah sifat manusia. Makanya quotes itu mengatakan, perbanyaklah bercermin diri daripada hanya menunjuk, melihat-lihat orang lain gitu. Jadi kalau kita sibuk dengan memperbaiki diri kita lupa untuk menilai-nilai kesalahan orang lain. Karena yang ada, yang kita lakukan sehari-hari hanya, apalagi ya kesalahan saya yang masih kurang ya dalam diri saya, apa yang harus saya rubah ya, apa yang harus saya tambah ya, biar saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka orang tersebut saya yakin nggak sempat tuh menilai-nilai, oh si Polan misalnya pelit, oh si Polan soalnya hebat ya, maju ya sana rame ya, oh nanti ikut-ikutan lah buat gitu, atau juga kita santet aja biar sepi, segala macam kan, macam-macam ya. Jadi saya rasa yang perlu dilakukan itu gitu, perbanyaklah bercermin diri, perbanyaklah memperbaiki diri kita, karena persiapkan diri kita menuju akhirat kelak. Karena semua perilaku yang kita perbuat di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu maha adil, maha bijaksana, maha menghakimi. Nanti suatu saat kita akan masuk dalam persidangannya. Itu saja pesan saya, maka perbanyaklah berbuat kebajikan. Apa yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melaksanakan menyiramkan air doa dari Panglima Langit di resort saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah melakukan menyiramkan air doa dari Panglima Langit. Ini adalah hari yang kedua saya menyiramkan air doa ini di resort saya. Setelah saya siramkan hasil dari penyiraman hari pertama kemarin, hari ini saya melihat ada kejadian yang di luar dugaan saya. Ada pohon besar seperti ada angin, ada dahan yang jatuh, yang patah, tapi tidak terpotong, seperti dipelintir batangnya. Daunnya terasa mau mati di atas pohon tersebut. Karena pohon ini rindang, ada segerumpulan daun-daun seperti diinjak-injak orang jalan. Subhanallah, kejadian ini betul-betul mengejutkan saya dari hasil penyiraman saya yang pertama kemarin. Semoga dengan penyiraman hari ini yang kedua, energi-energi negatif yang sengaja dikirim ke tempat saya hancur lebur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya merasakan ada perbedaan, auranya terasa ringan, cerah. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah bisa melakukan menyiramkan air doa dari Panglima Langit ini di resort saya.